Oke, baik, terima kasih Laras ya. Laras, terima kasih. Saya minta bantuan Laras berarti ya. Iya, Pak. Baik ya. Baik, kita akan mulai perdebatan kali ini. Kepada pemerintah, saya persilahkan untuk menyampaikan pidato pembukanya. Kepada pemerintah satu, Dea, kami persilahkan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Dea Felicia Oberta, saya dari program studi TPPU kelas B. Berikut saya akan menjelaskan pertama itu tentang garis besar dan haluan negara. Pertama yaitu haluan negara adalah tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh MPR untuk 5 tahun. Kemudian amandemen itu terjadi 4 kali, dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Yang pertama yaitu dilaksanakan dalam sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Yang terjadi yaitu 9 pasal dari 30 pasal yang berubah, yaitu pasal ke-5, pasal ke-7, pasal ke-9, pasal ke-13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Kemudian sidang amandemen kedua yaitu sidang tahunan MPR yang dilaksanakan tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2002. Yang terjadi yaitu perubahan 5 bab dan 25 pasal. Kemudian yang ketiga yaitu dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 19 November 2001 yang berisi tentang beberapa pasal dan bab yang mengenai perubahan bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR ke Presiden, Ombudsman, keuangan negara, kekuasaan, dan kehakiman. Kemudian amandemen keempat yaitu sidang tahunan MPR yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002, yaitu menyempurnakan penyesuaian dari undang-undang yang telah berubah, baik dalam penghapusan dan penambahan pasal-pasal atau bab. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Yang pertama, kewenangannya ialah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memutuskan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, memutus pembubaran partai politik yang ada di Indonesia. Dan keempat, memutuskan perselisihan terhadap hasil pemilu. Dan kewajibannya itu melakukan Bentar, Pak. Izin, Pak, suara saya kedengaran, Pak. Terdengar jelas, sisa waktu ingat, Anda hanya punya 7 menit 10 detik. Bentar, Pak. Kemudian kewajibannya itu kemudian MK itu memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar yang dimaksud yaitu dalam pasal 7A Undang-Undang 1945, yaitu berisi tentang melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana lain atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dalam Undang-Undang 1900 Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 1. Untuk melanjutkan kasus pemerintah, kami undang pembicara kedua untuk menyampaikan pidatonya. Silakan. Halo, Pak. Halo. Halo. Cek ya, silakan. Oh, sudah boleh, Pak ya? Waktu Ya. Ya, bisa dimulai sekarang. baik, terima kasih atas waktunya dari Bapak moderator, Bapak Bayu. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asar Ramadan dari kelas MJ1 Apagi. Di sini saya sebagai pembicara pemerintah kedua, dan kali ini saya akan memaparkan pidato saya. UUD 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan juga 2002. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan, tugas-tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidaklah berfungsi sebagaimana semestinya. Padahal MPR ialah merupakan lembaga tertinggi di negara ini. Seperti contohnya, Undang-Undang 1945 sebelum diamandemenkan, MPR bisa membuat ketetapan, yakni TAP MPR bisa disebut. Namun pada saat ini hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh MPR itu sendiri. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki landasan yang kuat sebagai landasan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan tersebut berupa filosofi-filosofi dalam Pancasila yang dianggap sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia. Menurut saya, Indonesia ini tidak pernah benda dalam tatanan negaranya. Mengapa? Dari sini pindah selalu ke sini, dari sini pindah ke sini lagi, ya begitu juga sebaliknya. Bolak-balik dan tidak ada ujungnya. Jadi kalau menurut saya terlalu berisiko jika kita memakai atau mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan kembali pada saat ini. Pemerintah 2. Oke Pak, terima kasih. Sudah selesai? Oke, baik. Baik, terima kasih untuk pemerintah 2 atas pidato yang disampaikan. Sama-sama. Laras, saya minta bantuan bisa dihentikan dulu recordingnya. Bisa Pak.